warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu War, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah sehat, cantik sekali Bu War ya pagi ini. Alhamdulillah betul. Iya, Bu War, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, hari ini kan kita mengadakan pertemuan untuk coaching ya Bu ya, sehubungan dengan persiapan supervisi Bu, gitu ya. Oke, jadi langsung kita mulai aja mungkin ya Bu. Iya boleh Bu. Oke, kita mau mulai, tapi ini santai saja Bu, karena kita kan statusnya hanya seperti curhat gitu. Jadi mungkin Ibu bisa menyampaikan kendala apa, dan nanti saya akan membantu mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab sendiri permasalahan Ibu gitu. Nah jadi dalam pertemuan ini kira-kira Ibu apa yang ingin Ibu capai gitu untuk kegiatan untuk persiapan supervisi nanti nih gitu. Oh, dalam pembelajarannya rencananya itu siswa bisa menceritakan kembali apa yang sudah kami paparkan dan sudah gambar-gambar yang sudah dilihat, kemudian mereka ceritakan sendiri. Kemudian mereka bisa, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari cerita tersebut. Oke, berarti tujuan yang ingin dicapainya adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka dapatkan ilmunya hari itu. Oke Bu, berarti ukuran keberhasilannya Ibu bisa mengatakan tujuan itu nanti tercapai kalau bagaimana? Kalau siswa itu bisa menjawab dengan benar atau mengarah sesuai dengan cerita yang dibaca atau dibacakan. Kira-kira berapa persen targetnya? 85%. 85% lah ya, karena untuk kelas 1 sudah sangat tinggi ya Bu ya. Oke, berarti Ibu maunya 85% di antara siswa Ibu nanti mampu dia menceritakan kembali gitu. Nah Bu, untuk saat ini kira-kira apa yang menjadi kekuatan di kelas ini? Baik dari Ibu sendiri maupun dari siswa atau acara-acara yang mendukung? Kekuatan insya Allah yang sudah direncanakan yaitu dengan melengkapi bahan ajar, kemudian gambar-gambar bercerita yang akan ditayangkan nanti di slide, kemudian membuat untuk latihannya gitu, sudah dibuat formatnya, kemudian nanti ada refleksinya direncanakan. Dari segi siswa sendiri Bu, menurut Ibu yang menjadi kekuatan dalam program itu apa? Kekuatan nanti siswa saya karena saya Hamnya gitu ya, dia kan kelas 1 Bu, baru masuk. Nah, kemudian melihat situasi belajar mereka itu kan masih kurang ya Bu ya. Cuma mereka mempunyai minat dan semangat untuk belajar itu antusias. Oke, baik Ibu. Jadi tadi Ibu sudah menceritakan mengenai aksen Ibu ya, Ibu sudah punya menceritakan tentang kemampuan siswa Ibu dan kelebihan-kelebihan yang Ibu miliki. Nah, selanjutnya Bu, dari kelebihan yang Ibu miliki, kira-kira apa yang menjadi halangan atau yang masih menjadi kendala nih yang Ibu rasa perlu untuk menjadi pertimbangan dalam kegiatan supervisi nanti? Halangannya siswa yang tahun ini ya Bu, banyak yang tidak PAUD Bu. Ya. Jadi masa transisi ini agak kewalahan saya Bu. Terutama di bidang emosinya Bu, sosialnya kurang, kemudian budaya antrinya tidak ada. Kemampuan baca sudah pasti ya. Kemampuan baca apalagi Bu. Iya. Belum kenal huruf, mungkin ada 1 atau 2 orang yang sedikit lah kenal huruf dari awal. Berarti yang halangan utamanya adalah kesiapan belajar anak sendiri gitu ya. Nah, kira-kira dari halangan ini bagaimana caranya nanti Ibu akan mempersiapkannya supaya halangan ini tadi bisa teratasi gitu? Pertama saya tentu mempelajari dulu bagaimana siswa supaya dia bisa senang dalam belajar, senang mengikuti pelajaran.
situ saya mencari kegiatan-kegiatan seperti permainan atau game. Nah, itu saya di situ akan menilai bagaimana sikap mereka, bagaimana budaya mereka sehari-hari. Maka di situ dapat Bu kita melihat apakah anak ini sudah siap atau belum. Oke, berarti idenya nanti Ibu akan mengadakan asesmen awal ya, asesmen diagnostik awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan belajarnya, ke arah mana minat belajarnya gitu ya, apa yang menarik bagi mereka gitu. Oke, sangat bagus idenya Ibu. Kemudian untuk supervisi sendiri nanti yang menjadi fokus Ibu, fokus pengembangan Ibu dalam kegiatan supervisi nanti apa? Nanti di penayangan Bu, gambar, cerita. Jadi permainannya di situ hanya itu menceritakan gambar yang mereka lihat. Saya tayangkan. Jadi fokusnya adalah peningkatan kemampuan bercerita nanti melalui beberapa media dan bahan yang sudah Ibu sediakan gitu ya. Juga melalui tadi Ibu sudah ceritakan ada LKPD-nya juga gitu. Nah, untuk waktunya sendiri kira-kira kapan Ibu melaksanakan ini kegiatan supervisinya? Kalau untuk supervisi tergantung nanti kan jadwal sudah ditentukan. Kemudian tentu saya mempersiapkan tepat pada waktunya nanti kalau dilaksanakan. Oke, berarti untuk persiapan kira-kira Bu butuh waktu berapa lama sih untuk mempersiapkan kegiatan itu? Mulai dari penyediaan bahan, media ya sampai waktu pelaksanaannya. Minimal 2 hari Bu. Minimal 2 hari. Jadi cukup singkat ya Bu ya, karena saya rasa berarti persiapan Ibu sudah cukup mapan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini Bu. Bagaimana sih caranya Ibu supaya bisa tetap berkomitmen dengan tujuan Ibu ini, supaya bisa tetap tercapai komitmen apa yang mau Ibu Ibu laksanakan gitu. Komitmen saya tetap pada pendirian, yaitu pertama meningkatkan bagaimana membentuk karakternya dulu, bagaimana sikap sosialnya, kemudian bagaimana dia menyenangi pelajaran, senang dengan sekolah. Maka di situ baru saya bisa menanamkan atau mengajarkan mereka tentang bagaimana pengenalan huruf-huruf supaya dia senang berminat Bu. Oke, berarti komitmennya Ibu akan mengusahakan supaya pembelajaran itu menarik bagi siswa, kemudian menyediakan media pembelajaran, kemudian Ibu akan menjaga semangat belajarnya tetap ya, semangat belajarnya tetap dengan persiapan yang cukup matang lah gitu. Oke, saya sudah bisa menangkap ini berarti dari kelemahan yang Ibu miliki, aset yang Ibu punya, kemudian pencapaian Ibu saat ini gitu ya. Kita sudah bisa melihat apa tujuan Ibu, bagaimana caranya, kemudian nah yang terakhir gini, langkah selanjutnya kira-kira apa yang akan Ibu tempuh ini kalau seandainya sudah dilaksanakan, kemudian kira-kira menurut perkiraan Ibu saja bagaimana sih nanti akan terjadinya, kemudian apa langkah Ibu selanjutnya gitu. Langkah selanjutnya mungkin lebih meningkatkan persiapan-persiapan, kemudian lebih mengingatkan kembali kepada siswa supaya mereka itu tidak dipaut lagi gitu. Berarti ya lebih fokus kepada kesiapan belajarnya mungkin ya Bu ya. Oke, mengenai kesiapan belajar, kemampuan kemandiriannya. Oke. Baik, Ibu, sepertinya kita sudah mencapai tujuan akhir ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi halangan atau kendala bagi Ibu adalah siswa Ibu banyak yang tidak PAUD atau berasal dari rumah tangga, sehingga kesiapan belajarnya, kemampuan dan kemandiriannya sedikit rendah, namun kekuatannya atau asetnya adalah minat belajar mereka tinggi, semangat belajar mereka tinggi, kemudian kekuatannya juga adalah Ibu sudah sangat siap dengan berbagai bahan ajar, media, kemudian KPD gitu. Nah, saya rasa fokusnya juga jelas ya bahwa Ibu ingin ini kemampuan berceritanya nih yang mau ditingkatkan saat ini gitu. Oke, Ibu juga sudah menentukan komitmennya, kemudian ada waktu yang dibutuhkan. Ibu
langkah awal, langkah akhirnya juga sudah ada. Baik Bu, apakah dalam sesi pertemuan kita ini Ibu sudah mencapai jawaban dari kendala yang Ibu alami kemarin gitu? Dari hal-hal yang Ibu ragukan, apakah sudah ditemukan jawaban semua atau masih ada yang merasa diragukan gitu? Kalau sampai saat ini masih ada yang belum pas gitu Bu. Nah, bagian mana Ibu? Misalnya bagian tentang apa ya? Tentang persiapan. Yang masih menjadi PR nih bagi Ibu nih. Iya, tentang bagaimana membuat anak itu lebih enjoy dan senang dalam belajar. Oke, berarti trik mengajarnya ya, bagaimana? Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, udah sarapan, udah makan ya Bu? Makan pagi. Alhamdulillah belum. Iya Ibu, jadi pertemuan hari ini kan kemarin kita sudah melaksanakan pasca dan observasi Bu ya mengenai pembelajaran Ibu. Nah hari ini tujuan pertemuan kita adalah melakukan coaching pasca observasinya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan mengenai kegiatan pembelajaran Ibu kemarin yang sudah kita observasi. Boleh ya Bu ya? Kita mulai dari pertanyaan pertama saja Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran yang sudah Ibu sajikan kemarin? Alhamdulillah berlangsung dengan baik. Anak-anak antusias dalam mengikuti pelajaran. Langsung dengan baik, kemudian siswa juga antusias ya Bu ya. Kemudian apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin sesuai Bu dengan yang Ibu rencanakan atau sesuai dengan FTP-nya begitu? Sesuai. Ada kendala tertentu nggak ya Bu yang Ibu rasakan atau ada dari perencanaan ini apakah semuanya berjalan dengan baik atau tidak? Sekitar 90%. Sekitar 90% sesuai dengan rencana ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, ada nggak ya hal-hal yang bisa Ibu ceritakan yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Saat pembelajaran siswa bersemangat, kemudian berebut untuk melakukan suatu kegiatan yang dibuatkan suatu permainan untuk mereka. Jadi mereka berebut untuk ikut gitu, semangat. Jadi media pembelajaran atau bahan ajar yang Ibu gunakan menarik bagi anak sehingga mereka berebut-rebut untuk bisa tampil ya, untuk bisa mengerjakannya. Kemudian selain dari segi siswa, apalagi yang Ibu rasa memuaskan dari perencanaan pembelajaran Ibu? Alhamdulillah materi maupun alat-alat dan media yang insyaallah terlengkapi. Jadi dari segi perencanaan sudah tertata dengan baik, kemudian dari prosesnya juga berjalan dengan maksimal karena bahan peraga, alat peraganya, bahan ajarnya, kemudian media yang digunakan menarik minat siswa Ibu ya, sehingga siswa Ibu aktif dalam pembelajaran. Saya juga begitu Ibu. Kemudian bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Kan ada beberapa nih tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan. Menurut Ibu ketercapaiannya berapa persen? Apakah semuanya tercapai atau bagaimana? Itu melihat hasil yang dicapai itu sekitar 90% dari tujuan pembelajaran Ibu ya. Kita cek kembali kan tujuan pembelajaran Ibu ada 4 ya Bu ya. Ada 5, membaca, berbicara, mengamati, dan menulis. Ada 5. Nah, jadi dari kelimanya ini tercapai semuanya ya Bu? Kalau untuk menulis, nah bisa misalnya meniru ya. Iya. Saya lihat LKPD-nya juga sangat menarik ya Bu ya.
LPPD-nya sangat menarik, berwarna, kemudian anak tinggal melengkapi kalimat ya Bu ya, seperti ini. Jadi melalui prosesnya berarti Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran ya. Ya. Oke, kemudian ada nggak sih Bu hal-hal yang menjadi kesulitan bagi peserta didik Ibu dalam kegiatan tersebut? Ada Bu, misalnya ada anak yang belum paham meletakkan huruf, misalnya menghubungkan huruf konsonan dengan vokal, ada yang masih ragu-ragu. Bahkan mereka belum tahu bermacam-macam huruf lah Bu, mungkin mereka hanya sebagian yang tahu baru. Tapi ada yang sudah tahu dah. Ya. Berarti kendalanya mungkin karena siswa Ibu itu belum mengenal huruf dengan baik, sehingga dia ada keraguan untuk menempatkan hurufnya, menyambung huruf gitu ya Bu ya. Oke. Selain itu Bu, ada lagi nggak kesulitan lain yang dialami misalnya dalam berkelompok atau dalam gimana? Kalau berkelompok karena anak sedikit, gimana cara mengelompoknya? Mungkin cuma secara klasikal ya Bu. Oke. Dipengaruhi jumlah siswa juga ya Bu ya. Kemudian ada nggak Bu ya alternatif lain yang Ibu rasa bisa untuk mengatasi masalah yang tadi dialami peserta didik Ibu? Kira-kira ada alternatif lain nggak yang terpikirkan gitu? Ya. Kalau untuk anak yang ya seperti setiap hari misal mereka tidak tahu huruf ya dikenalkan terus Bu. Misalnya dalam kita diktekan. Misal buat hujan, apa hurufnya? Udah tahu anak Ibu? Belum. Kalau belum, mari Ibu diktekan hurufnya. Bagi mereka yang tidak tahu, mereka ke depan misalkan ada papan huruf tuh, mereka cari mana yang disuruh oleh Bu Guru. Itulah. Berarti alternatif lainnya Ibu bisa bantu mendiktekan, kemudian mereka tuliskan, atau mereka maju menggunakan kartu huruf gitu. Nah untuk yang lainnya ada lagi nggak Bu alternatif yang terpikirkan? Misalnya apakah antar siswa begitu? Ya misalnya ada temannya yang sudah bisa, mari silahkan dibantu temannya yang belum. Jadi mereka kolaborasi juga. Iya, berarti ada kolaborasi, ada tutor sebaya juga yang berlaku di kelas Ibu ya. Oke Bu. Kemudian dari proses pembelajaran itu kita akan mengidentifikasi hal-hal yang Ibu rasa telah bagus, telah mantap ya, kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan proses pembelajaran tersebut. Kita mulai dari hal-hal yang sudah baik menurut Ibu. Menurut saya kalau udah baik misalnya persiapan materinya, kemudian perencanaan ya. Bu ya. Terus kemudian dalam pelaksanaan mungkin ya adalah pelaksanaan bahan ajarnya sudah mantap, kemudian dari prosesnya juga terlaksana dengan baik ya Bu ya. Oke. Selain itu ada apa lagi? anak antusias dalam belajar, Minat belajar siswa tinggi ya Bu ya. Keaktifannya juga. Keinginannya ada tapi mereka tuh pelupa. Oke, berarti itu ulang-ulang sih. Ya sebagian ada sih yang teringat gitu ya. Berarti itu masuk kepada hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan di dalam proses pembelajaran ini ya. Yang akan ditingkatkan. Yang pertama pengenalan hurufnya. Nah kalau untuk pengenalan huruf itu sendiri, kira-kira Ibu mau pakai teknik apa untuk meningkatkan? Kalau sekarang udah misalnya dengan kartu huruf, dengan mengeja, dengan apa lagi ya? Ada menggunakan permainan nggak? Iya permainan, menyusun kartu kan, menyusun untuk buat menampilkan gambar, karena mereka buat apa nama gambar tersebut, menuliskan nama dari gambar yang ditampilkan atau bendanya ya. Baik. Kemudian untuk kemampuan membaca dan mengamati anak Ibu sendiri gimana menurut Ibu?
Kalau membaca ya belum ada Bu, belum bisa. Tapi Untuk kalau mengamati sudah. mengamati sudah. Hmm. Jadi anak satu ini lisan lebih bisa daripada tulisan. Berarti keterampilan berbicaranya lebih Iya. tinggi daripada Cara- kemampuan membacanya ya Bu. Berarti yang akan Ibu tingkatkan mungkin keterampilan membacanya ya, kemudian keterampilan menyimaknya. Sementara yang sudah baik adalah keterampilan berbicara dan menjelaskannya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian ada lagi nggak Bu hal-hal yang terasa perlu Ibu tingkatkan di dalam pembelajaran itu? Baik dari segi perencanaan, proses ataupun refleksi hasilnya gitu. Iya. Mungkin di sini saya akan meningkatkan mungkin permainan-permainan yang lebih menarik lagi yang membuat mereka punya keinginan untuk ikut belajar. Kadang kalau tidak pembelajaran tidak menarik, namanya anak-anak sekarang itu dia santai. Iya. Cuek aja dia. Nah, saya lihat dari perencanaan Ibu juga cukup menarik ya, media ajar atau bahan ajar yang digunakan ini sudah menggunakan gambar yang berwarna, kemudian ada teks yang ditampilkan juga di sana, kemudian mereka tinggal melengkapi. Jadi itu juga memudahkan siswa sehingga mereka lebih tidak terbebani belajarnya ya, lebih menyenangkan bagi mereka perasaannya. Kemudian untuk bahan bacaan sendiri di kelas Ibu tersedia enggak ya buku-buku yang menarik minat siswa kemudian bisa dijadikan sumber belajar gitu? Kalau sekarang masih belum Bu. Sekarang masih saya buat ketikan aja dulu. Mereka yang penting kenal huruf. Saya takutnya kalau ada gambar mereka membaca gambar, bukan membaca kata gitu. Iya. Berarti sampai sejauh ini masih Ibu sediakan ya, Ibu carikan, Ibu buatkan gambarnya, kemudian kosakatanya juga dari Ibu ya. Oke. Kemudian dari masing-masing kita ini ada enggak yang mau Ibu rencanakan untuk untuk peningkatan di tahap selanjutnya gitu? Ada perencanaan enggak untuk pertemuan berikutnya? Ya, insyaallah lebih baik dari yang sekarang Bu. Dari yang kemarin terlaksana mudah-mudahan lebih bagus lagi. Mungkin Ada lagi PPT-nya. Oh iya. Dari segi bahan ajarnya mungkin lebih ditingkatkan ya. Kemudian penekanan pada siswa lebih dilakukan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai rencana pengembangan diri Bu. Jadi dari kegiatan observasi tadi kita akan membahas apa yang akan Ibu kembangkan. Tadi kan Ibu sudah menjawab ya, hal-hal yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan gitu ya Bu ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap pengembangan diri. Aktivitas apa yang akan Ibu kembangkan atau concernnya ke bagian mana pengembangan diri? Sepertinya ke arah membaca Bu. Kemampuan siswa Ya, kemampuan. Kalau dari segi Ibu sendiri berarti kemampuan Ibu untuk mengembangkan kemampuan membaca siswa ya Bu ya. Tujuan yang hendak dicapai apa Bu? Siswa mampu membaca kata maupun kalimat sederhana. Ada lagi Bu hal lain selain membaca ini, mungkin dari segi karakteristik siswanya atau apa gitu? Ya, memperbaiki sikap dan karakteristik siswa. Ya, tambahannya Bu. Oke, kita kembali ke tujuan yang pertama tadi, yaitu supaya siswa mampu membaca kata dan kalimat sederhana yang menjadi ukuran dari keberhasilan. Ibu bisa mengatakan tujuan yang dicapai itu kalau sudah bagaimana? Kalau siswa itu sudah bisa membaca kata itu tanpa mengeja.
Dari Siswanya lancar ya. ya siswa bisa lancar membaca tanpa mengeja. Dari keseluruhan siswa itu ditargetkan berapa persen atau berapa orang dari siswa ini yang mampu ini, yang kalau ini untuk menjadi standar ibu ya, untuk menjadi ukuran keberhasilan ibu akan katakan bahwa program ini sudah berhasil itu dari berapa persen itu? Berarti semester ya, semester ya. Iya boleh, mungkin kita di semester ini saja dulu ya, berapa persen dari siswa ibu? Semesternya kan 90 lah. 90% ya, semenjak sekitar 90%. Kemudian ada nggak ya kata-kata pendukung di dalam kelas itu atau di sekolah ini yang bisa membantu ibu untuk mencapai tujuan ini tadi? Ya misalnya alat-alat apa namanya itu, alat kartu hurufnya, Alat peraganya alat ini. peraga, mungkin atau internet ya nak, tayangan gitu ya. Oke, berupa tayangan video ya. Kemudian dari sekolah kita kan ada perpustakaan nih. Kira-kira itu bisa menjadi faktor pendukung nggak bagi ibu dalam mencapai tujuan tadi? Bisa sih Bu, cuman anak karena belum bisa membaca. Jadi paling di perpustakaan mereka sibuk cari gambar, lihat gambar. Tapi mungkin Jadi ada belum bisa. beberapa item yang bisa kita pakai ya, dari sekian banyak buku mungkin ada 10 atau 15 buku yang bisa dibawa ke kelas ibu, yang bisa kira-kira menarik minat baca saja terlebih dahulu, walaupun mereka tidak secara langsung berefek anak ini bisa membaca, tapi setidaknya tertarik untuk membuka halamannya saja dulu mungkin ya Bu ya, karena kalau sudah dia tertarik membuka halaman buku nanti dia kan bosan melihat gambar tuh. Nah dia akan mulai belajar, iya ini apa ya ceritanya, nanti mereka penasaran gitu. Berarti apa ya namanya, bahan bacaan di sekolah kita juga bisa menjadi bahan pendukung ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, untuk tujuan yang ini saja, yang siswa mampu membaca tanpa mengeja ini, kira-kira Ibu butuh menargetkan waktu berapa lama? Atau rentang waktunya kapan? Selainnya aja udah berapa nih, 3 bulan nih. Sudah berapa persen progresnya dalam 3 bulan ini? Separuh baru. Separuh, berarti 50% lah ya. Nah kalau mau 90% itu kira-kira sampai... Separuh pun belum lancar membaca, mereka masih mengejar. Oke. Berarti menurut Ibu kapan dari target ini kapan bisa tercapai gitu? Mungkin di awal semester baru. Awal semester 2 nanti ya Bu, berarti kita perkiraannya 3 atau 4 bulan lagi ya. Oke. Jadi sekitar kurang lebih 4 bulan mendatang ya Bu ya. Itu nggak apa-apa Bu, itu kan real saja karena memang apa adanya siswa di lapangan. Kemudian kan memang kita bertujuan supaya siswa ini mampu membaca dan mengajar, tapi mereka senang, jadi tidak ada keterpaksaan gitu ya. Oke. Bu, ada lagi nggak Bu yang mau dikembangkan Bu, selain yang ini? Mungkin terutama itu aja dulu. Oke, karena ini kelas awal ya Bu ya, karena jadi PR-nya memang di membaca dulu ya. Oke, saya rasa mungkin pertemuan kita sudah mencapai tujuan yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengembangan diri Ibu. Kemudian kita membahas mengenai pasca observasi tadi. Saya berterima kasih sekali karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita bersama. Terima kasih Ibu. Iya, Selamat siang. sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya, sama.